Terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Ede, ini kan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini PPKM, pembatasan ini 11 sampai 25 Januari, 2 pekan. Kalau tadi Pak Erlangga katanya alasannya adalah buat jaga-jaga setelah masa inkubasi liburan, ini yang kalau dihitung-hitung kemungkinan akan jatuh di pertengahan bulan ini. Tapi menurut Anda cukup tidak 2 minggu itu? Seharusnya memang dilakukan evaluasi ya. Setelah itu ideal memang 2 kali ya, 2 kali 14 hari. Alasannya apa? Pertama adalah masa inkubasi dari mulai ditetapkan sampai harapannya pada hari ke-14 itu statusnya jelas. Tapi bisa jadi pada hari ke-14 itu ada yang terjadi penularan di situ gitu. Jadilah kita extend satu tahap lagi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menuju 14 itu mestinya pembatasan makin ketat gitu. Bahkan babak keduanya harus makin ketat supaya apa? Supaya betul-betul kasus itu mengecil gitu. Tapi kalau malah belum sudah, wah bentar lagi berakhir nih, longgar lagi, itu malah jadinya euforia yang bisa salah kaprah, kemudian penularan malah meningkat. Gitu. Ya, itu dia. Karena saat ini banyak perkantoran sudah buka, banyak yang sudah masuk, padahal baru selesai liburan. Saat ini berarti baru sekitar 1 minggu dari masa liburan sudah masuk ke kantor. Begitu ini kan jadi harap-harap cemas begitu ya. Jangan-jangan memang sudah dites negatif, tapi simply karena belum terdeteksi oleh alatnya begitu kan. Karena masa inkubasi bisa sampai 14 hari. Nah, kalau kemudian seperti ini, kira-kira tanggal 11 itu telat atau tidak Pak? Ya sebenarnya ini kan persoalannya ada preparation ya. Kalau mau sih secepatnya gitu ya. Nah barangkali daerah-daerah 23 pemerintah daerah yang akan melaksanakan itu sebaiknya segera melakukan persiapan. Jadi 14 itu bareng-barengnya gitu kira-kira. Tapi bisa aja dulu gitu ya. Oke, Pak Ganjar, ini yang ditakutkan oleh pemerintah adalah fall down di bidang ekonomi kalau kemudian pembatasannya jadi terlalu ketat begitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri seperti apa? Jangan-jangan nanti PPKM ini ada impact-nya terhadap roda perekonomian masyarakat? Loh, kalau impact kepada ekonomi masyarakat itu sunatullah Mbak itu. Itu pasti berimpact, nggak mungkin enggak. Maka kenapa kemudian nanti yang mereka tidak mampu membeli sembako disiapkan bantuan. Maka bisnis kan masih berjalan nih. Utangnya bisa direstrukturisasi, pajaknya juga bisa mendapatkan insentif. Sebenarnya secara holistik ada, sekali lagi, karena kita sudah belajar panjang, ini memang akan berimpact. Tapi kenaikan grafik pandeminya ini harus direspon, maka harus ada yang dikorbankan. Ya ekonominya turun dikit, suka tidak suka, mau tidak mau. Supaya masyarakatnya tetap hidup begitu ya? Iya dong, kalau enggak nanti nggak bisa. Maka kemudian saya mau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ede tadi bagus banget. Sehingga kami mencoba tidak hanya nanti operasi justisi, tambah galak, marah-marah mulut tiap hari. Bentroknya itu Mbak, di lapangan luar biasa. Kades-kades itu sudah stres saja. Sama Bupati Wali Kota tiap hari sudah kayak kucing-kucingan kejar-kejaran. Maka coba kita turunkan. Kalau puskesmas bisa dijadikan sebagai basis, kami umpama punya Jogotongo. Kemudian di BKO-kan ke puskesmas, melakukan tracing, kita support peralatan. Maka cara ini menurut saya bisa melakukan optimalisasi. 1, sosialisasi. 2, tracing. Sampai kemudian 3, testing. Terus kemudian evaluasi yang kita lakukan, sekarang saya sudah masuk pada rasio-rasio tracing setiap puskesmas. Maka based on puskesmas. Maka kalau kemudian ini bisa kita baca, tadi disampaikan Pak Ede, saya sepakat banget. Kalau kemudian seluruh provinsi tidak bisa, seluruh Semarang Raya, Banyumas Raya, Solo Raya itu tidak bisa secara keseluruhan, kita mesti turunkan kecamatannya di mana, desanya di mana, sehingga ada zonasi yang lebih kecil. Begitu Mbak. Begini, katakanlah nanti berhasil untuk menurunkan kasus penularan setelah PPKM ini dari 11 sampai 25 Januari. Katakan Jawa Tengah berhasil menekan sampai serendah-rendahnya. Untuk mempertahankan penularan yang rendah itu kan otomatis kalau Jawa Tengah berhasil sementara wilayah lainnya tidak, kan harus ada pembatasan orang keluar dan masuk. Jangan sampai nanti ada tumpahan dari daerah-daerah lain yang mungkin tidak misalkan seberhasil Jawa Tengah. Ini misalnya ya. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan? Apakah memang betul-betul akan ada pembatasan wilayah yang lebih strict di Jawa Tengah atau seperti apa untuk mempertahankan rendahnya penularan kalau memang nanti berhasil? Ya, tiap hari kita membaca data, setiap minggu kita melakukan evaluasi ya. Kalaulah asumsi-asumsi itu yang mau dibangun,
11 sampai 25 dugaan saya hasilnya belum akan optimal. Maka saya sepakat, kalau simulasi saya kira-kira gini, masyarakat, berapa sih saudara kita yang sudah meninggal, berapa sih tenaga medis yang sudah meninggal, berapa guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sudah, mohon maaf, mendahului kita, berapa sih? Masa kita nggak bisa bantu? Bantuannya apa? Hanya 3M kok. Hanya lebih mau kita tinggal di rumah kok. Memang tidak enak. Tapi ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan keluarga, demi kepentingan negara. Maka menurut saya, teori 2 kali 14 hari itu, kalau kita bulatkan, kita hanya butuh waktu 1 bulan kok. Nah kalau itu bisa dilakukan, Mbak, harapan saya kan Jawa Timur melakukan, Jawa Barat ya, DKI ya. Maka ini Jawa. Kalau kemudian kita melihat di sini bagus, tapi yang tadi kabupaten kota yang lain katakan, bagian dari provinsi-provinsi itu juga akan menambah, maka inilah yang 14 hari berikutnya. Itu dengan catatan dan asumsinya disiplinnya keras loh ya. Kami ini udah simulasi. Nanti yang akan tabrakan siapa? Pasar tradisional nih ya. Nanti akan tabrakan. Warung-warung kecil akan tabrakan. Terus kemudian nanti potensi-potensi kerumunan yang akan muncul. Apakah itu kawinan? Tapi akan ada pembatasan di perbatasan provinsi nggak Pak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, dengan segala risikonya tidak dipilih untuk tidak ya? Pilihannya sebenarnya mengatur sistem transportasinya, Mbak. Sistem transportasinya dan bekal mereka sebelum berangkat. Apa bekalnya? Testing. Kalau mereka aman, testingnya akan dikurangi. Itu sudah dengan satu asumsi, dia memang betul-betul tidak bisa tinggal di rumah, alias harus pergi. Terakhir untuk Pak Ede kalau tidak ada pembatasan antar wilayah seperti ini, akankah efektif PPKM ini? Singkat saja. Ini memang idealnya sih setelah itu harus ada ketegasan ya. Bahkan pemerintah pusat menguatkan supaya Pak Ganjar nggak kerepotan nih dengan para kepala daerah. Karena ini kebutuhan bersama gitu ya. Kan kasus dulu di Cina juga gitu. Pemerintah Provinsi Hubei 1,5 bulan, habis itu 1 bulan diambil pemerintah pusat Cina langsung gitu. Barangkali juga kita belajar dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ede, Pak Ganjar juga terima kasih. Semoga sukses, semoga benar-benar kita bisa menekan serendah-rendahnya angka penularan COVID. Jangan sampai kalau bisa rekor bisa tidak terpecahkan lagi, tapi sulit ya, karena testing kita masih rendah sekali sih ya. Kalau testing dinaikkan, jangan-jangan nanti juga angka kasusnya juga ikut naik. Tapi apapun itu, semoga berhasil, apapun strateginya. Pak Ede terima kasih, Pak Ganjar juga terima kasih, sehat terus. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur, kita jumpa lagi besok. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Anda 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan tentu saja menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa.